Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januaryadi dengan NIM 2005754, kelas 2C Prodi PGSD Penjas. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya di sini akan membahas bab 5 tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Pendahuluan. Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia yang diperoleh sebagai hasil perenungan mendalam para tokoh-tokoh pendiri negara. Ketika mereka berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia. Disahkan bersamaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI 18 Agustus 1945 sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Klaim dasar atau prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan bagian-bagian sehingga saling berhubungan dalam saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu sehingga dapat disebut sebagai sistem. Berdasarkan pengertian tersebut, Pancasila yang berisi 5 sila yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saling berhubungan membentuk suatu kesatuan sistem dalam proses bekerjanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan. Meski setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, memiliki fungsi sendiri-sendiri, namun memiliki tujuan tertentu yang sama yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa, yang semua itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Menurut Darmo Diharjo, Pancasila adalah ideologi yang memiliki kekhasan yaitu 1. Tuhan yang Maha Esa, sebab ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa manusia Indonesia percaya adanya Tuhan. 2. Penghargaan kepada sesama umat manusia apapun suku bangsa dan bahasa. 3. Bahasa Indonesia menunjukkan tinggi persatuan bangsa. 4. Kehidupan manusia Indonesia bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Pengertian filsafat. Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang terdiri dari kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan dan sophos yang berarti inteligensi, kebijaksanaan, keterampilan, pengamalan, dan pengetahuan. Jadi, filsafat adalah cinta kepada kebijaksanaan. Suatu pengetahuan bijaksana akan mengatakan seseorang mencapai kebenaran. Orang yang mencintai pengetahuan yang bijaksana adalah orang yang mencintai kebenaran cinta. Kebenaran adalah karakteristik dari setiap filsuf dari dahulu sampai sekarang. Filsuf dalam mencari kebijaksanaan mempergunakan cara dengan berpikir sedalam-dalamnya. Filsafat sebagai hasil pemikiran dalamnya dihasilkan merupakan pengetahuan yang paling bijaksana atau tidaknya mendekati kesempurnaan. Adapun istilah filosofis pertama kali digunakan oleh Pythagoras 572 sampai 497 sebelum Masehi untuk menunjukkan dirinya sebagai pecinta kebijaksanaan, bukan kebijaksanaan itu sendiri. Setelah Pythagoras, filsuf-filsuf lain juga memberikan pengertian filsafat yang berbeda-beda. Plato 427 sebelum Masehi sampai
348 sebelum Masehi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Aristoteles 382 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Immanuel Kant 1724 Masehi sampai 1804 Masehi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang tercangkup di dalam. Sejarah umum filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat sebagai sesuatu untuk memperoleh kebenaran berdasarkan pengertian umum. Ini ciri-ciri filsafat. Dapat disebut sebagai usaha berpikir radikal, menyeluruh, dan integral, atau dapat dikatakan sebagai suatu cara berpikir yang mengupas sedalam-dalamnya. Dalam pengertian sebagai pengetahuan yang menembus dasar-dasar terakhir dari segi suatu, filsafat memiliki 4 cabang keilmuan, yaitu 1. Metafisika. Cabang filsafat mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. 2. Epistemologi. Cabang filsafat mempelajari seluk-beluk pengetahuan. 3. Aksiologi. Cabang filsafat yang menelusuri hakikat nilai. 4. Logika. Cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir rasional. C. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. 1. Dasar ontologis. Pancasila dasar ontologis. Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar adalah realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. 2. Dasar epistemologis. Pancasila epistemologis. Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila eksistensi. Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyadaran terhadap realitas yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia dengan lingkungan yang heterogen, multikultur, dan multiteknik, dengan cara mengenali nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan persamaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia. 3. Dasar aksiologis. Pancasila aksiologis terkait erat dengan penelaahan atas nilai. D. Hakikat sila-sila Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang tergolong dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu sehingga terpisahnya dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. 1. Hakikat abstrak, yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. 2. Hakikat pribadi, sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi Pancasila menunjukkan pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain di dunia. Sifat-sifat dan ciri-ciri ini tetap melekat dan ada pada bangsa Indonesia. 3. Hakikat konkret, yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasinya,
Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa, dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu. 1. Kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Susunan secara hierarkis mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila yang ada di atas menjadi landasan sila yang ada di bawahnya. Sila pertama melandasi sila kedua melandasi sila ketiga melandasi sila keempat, dan sila keempat melandasi sila kelima. Pengertian matematika piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila menurut urut-urutan luas dan juga dalam hal sifat-sifat. Dengan demikian, diperoleh pengertian bahwa menurut urut-urutannya, setiap sila merupakan pengkhususan dari sila-sila yang ada di mukanya. 2. Hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam kerangka hubungan hierarkis piramidal seperti di atas. Berikut disampaikan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. A. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. E. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.